Di lembah yang selalu diselimuti kabut tipis, berdirilah sekte Qingyun. Sekte itu bukanlah sekte besar, namun cukup dihormati oleh desa-desa sekitar karena memiliki puluhan murid yang rajin berlatih teknik, pedang, dan mantra dasar. Di antara ratusan murid, ada satu nama yang selalu menjadi bahan ejekan. Mo Tianhen. Sejak masuk menjadi murid 3 tahun lalu, Tianhen tidak pernah mampu menyalurkan qi dalam tubuhnya. Para instruktur sekte sudah mencoba berbagai cara, ramuan, meditasi, hingga mantra pengikat, tetapi hasilnya selalu sama. Cimenolak masuk, seperti air yang jatuh ke pasir kering. Bagi murid lain, ini adalah tanda jelas bahwa ia adalah sampah. Dunia kultivasi dibangun di atas teknik dan jalur energi. Tanpa itu, seseorang hanyalah manusia biasa. Tianhen mendengar hinaan setiap hari, namun yang lebih menyakitkan adalah tatapan iba dari beberapa senior yang menganggapnya tidak akan pernah melangkah jauh. Di tepi halaman latihan, ia duduk menyendiri sambil menatap anak-anak sekte mempraktekkan jurus pedang dasar. Cahaya matahari menimpa wajahnya yang pucat, menegaskan kontras antara semangat murid lain dan keheningan dirinya. Mo Tianhen, kalau kau tak bisa ikut latihan, setidaknya jangan menghalangi pemandangan. Teriak Bai Luoxuan, murid jenius yang paling dielu-elukan. Suara tawa murid lain pun pecah, membuat Tianhen hanya bisa tersenyum hambar. Namun di balik senyumnya, ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya memang menolak teknik, tetapi ia sering merasakan getaran samar setiap kali tangannya mengepal. Seakan ada dunia asing bersemayam dalam genggaman itu. Hari itu, sebuah peristiwa mengguncang sekte. Seekor binatang buas tingkat menengah, serigala darah, menerobos masuk dari hutan. Serigala itu seharusnya mustahil masuk ke area sekte. Tetapi entah mengapa, segel penjaga melemah. Murid-murid panik, sebagian melarikan diri, sebagian mencoba menghadapinya dengan formasi pedang. Serigala itu melompat ganas. Cakar berdarahnya menyapu udara hingga 3 murid terlempar. Bai Luoxuan maju dengan pedang bercahaya, berusaha menusuk lehernya. Namun binatang itu lebih cepat dan satu ayunan cakarnya membuat pedangnya terhempas. Di tengah kekacauan itu, mata Tianhen menajam. Ia bukanlah yang paling berani, namun melihat para murid tak berdaya membuat darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. Dasar gila, kau bahkan tak bisa menggerakkan qi. Teriak seseorang, tapi Tianhen tak peduli. Serigala darah menoleh, matanya merah menyala, taringnya meneteskan air liur. Ia menerkam Tianhen, jarak mereka hanya sekejap napas. Murid-murid menutup mata, yakin Tianhen akan tercabik. Namun pada momen itu, Tianhen mengepalkan tinjunya. Tidak ada teknik, tidak ada qi, hanya dorongan naluriah. Saat tinju itu melayang, langit seolah bergetar. Ledakan dahsyat terdengar seperti petir menghantam bumi. Serigala darah terpental puluhan meter, tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Tanah di bawah kaki Tianhen retak, membentuk lingkaran cekung. Keheningan menyelimuti halaman sekte. Murid-murid yang tadinya menutup mata kini terbengong, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bai Luoxuan yang selalu angkuh pun gemetar. Pedangnya hampir terlepas dari genggaman. Tianhen berdiri di tengah debu, tangannya masih terangkat. Ia menatap tinjunya sendiri dengan wajah terkejut. "Apa? Ini?" bisiknya lirih. Di kejauhan, Elder Guo Wanyan yang menyaksikan dari pavilion tersenyum samar. Matanya berkilat penuh perhitungan. Menarik. Tubuh anak itu bukan kosong. Ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar qi. Hari itu, nama Mo Tianhen mulai bergeser. Dari sampah yang tak berguna, menjadi teka-teki yang tak bisa dijelaskan dengan logika dunia kultivasi. Dan di lubuk hatinya, Tianhen merasakan ketakutan yang aneh. Seolah dirinya bukanlah manusia biasa, melainkan wadah dari kekuatan yang sanggup menghancurkan dunia. Keesokan harinya, sekte Qingyun masih diliputi bisik-bisik heboh. Semua murid membicarakan satu hal. Bagaimana seorang pemuda yang tidak bisa mengalirkan qi mampu menghancurkan serigala darah hanya dengan satu pukulan. Nama Mo Tianhen yang biasanya diselimuti hinaan, kini menjadi pusat rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Di halaman latihan, tatapan yang biasanya penuh cemoohan, kini berubah menjadi campuran heran dan curiga. Beberapa murid menjauh darinya, seakan takut kekuatan aneh itu bisa meledak sewaktu-waktu. Sementara yang lain berusaha mendekat, pura-pura ramah,
berharap bisa mendapatkan rahasia di balik tinjunya. Tianhen sendiri merasa tidak nyaman. Ia mengulang-ulang peristiwa kemarin dalam pikirannya. Tidak ada teknik, tidak ada pernapasan khusus, hanya dorongan naluri. Tapi mengapa hasilnya begitu menghancurkan? Tangannya masih bergetar ringan, seolah tubuhnya menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Malam itu, ia duduk di tepi tebing sekte, menatap bulan yang redup. Dari balik kabut, sosok Shen Qiue muncul. Gadis itu terkenal cerdas, biasanya dingin terhadap Tianhen. Namun kali ini, ia mendekat dengan wajah serius. "Pukulanmu bukan kekuatan manusia biasa." Suaranya pelan, tapi menusuk. "Kau tahu apa yang kau lakukan kemarin?" Tianhen menggeleng pelan. "Aku hanya tidak ingin melihat semua orang mati sia-sia." Shen Qiue menatapnya lama, seolah mencoba menembus rahasia di balik mata pemuda itu. Ada keraguan sekaligus kekaguman yang tak ia akui. "Hati-hati, Tianhen. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan biasanya bukan berkah, melainkan kutukan." Sebelum Tianhen sempat menjawab, suara gong besar menggema dari aula utama sekte. Semua murid dipanggil untuk berkumpul. Di sana, Elder Guo Wanyan berdiri dengan wajah penuh wibawa. "Anak-anak sekte Qingyun," suaranya menggema. "Kemarin seekor serigala darah menyerang, namun berkat keberanian seorang murid kita, bencana itu bisa dihindari." Bisik-bisik mulai terdengar. Semua tahu siapa yang dimaksud. Elder Guo mengarahkan pandangannya ke Tianhen, senyumnya samar tapi penuh makna. "Mo Tianhen, maju." Langkah Tianhen terasa berat saat ia melangkah ke depan. Semua tatapan tertuju padanya, sebagian kagum, sebagian takut. Guo Wanyan menepuk bahunya dengan penuh dramatisasi. "Mulai hari ini, engkau tidak lagi dianggap murid sampah. Kau akan mendapat perlakuan khusus di bawah pengawasanku." Kata-kata itu terdengar seperti anugerah, namun bagi Tianhen ada sesuatu yang ganjil. Senyum Elder Guo terlalu dingin, matanya menyimpan niat tersembunyi. Ia tidak merasakan kebanggaan, melainkan firasat buruk. Bai Luoxuan yang berdiri di antara kerumunan menggertakkan gigi. Harga dirinya yang tinggi tercabik. Bagaimana mungkin pemuda yang selalu ia hina kini mendapat sorotan lebih? Api kecemburuan membakar dadanya, dan dalam diam ia bersumpah akan menjatuhkan Tianhen. Malam harinya, Tianhen dipanggil ke pavilion khusus oleh Elder Guo. Ruangan itu dipenuhi gulungan sutra berisi catatan teknik dan ramuan kuno. Elder Guo menatapnya dalam cahaya redup. "Tubuhmu berbeda dari manusia biasa. Aku sudah memeriksa riwayatmu. Kau lahir di bawah fenomena langit yang aneh, bukan?" Tianhen tertegun. Ia ingat sejak kecil orang-orang desa sering menceritakan bagaimana langit berwarna merah gelap saat ia lahir. Namun ia tidak pernah menganggapnya penting. Guo Wanyan tersenyum tipis. "Itu tanda. Tubuhmu mungkin menolak Qi bukan karena lemah, tapi karena ada kekuatan lain di dalam dirimu. Kekuatan yang bahkan teknik tertinggi pun tak mampu menandingi." Kata-kata itu menusuk dalam, namun juga menakutkan. Tianhen tidak ingin kekuatannya menjadi bahan percobaan atau senjata sekte. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun Guo Wanyan sudah memutuskan. "Mulai sekarang, kau akan berlatih di bawah bimbinganku. Dunia luar akan segera mendengar tentang dirimu, dan aku ingin kau siap." Saat Tianhen meninggalkan pavilion, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dari balik pepohonan, sosok berjubah hitam, Xie Ruyan, memandangnya tajam. Bibirnya melengkung samar. "Jadi, inilah pewaris tubuh kehampaan purba yang selama ini kucari," bisiknya lirih, lalu menghilang ke dalam kabut malam. Hari itu, takdir Mo Tianhen mulai bergerak. Dari murid sampah yang selalu diremehkan, ia kini berada di jalur menuju pusaran konspirasi yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi. Fajar baru saja menyentuh puncak gunung ketika lonceng sekte berdentang. Murid-murid Qingyun berbaris di halaman latihan, namun suasananya berbeda dari biasanya. Setiap kali Mo Tianhen lewat, bisik-bisik lirih terdengar, seolah-olah ia kini bukan lagi bagian dari mereka, melainkan sesuatu yang asing. Di antara kerumunan, Bai Luoxuan menatapnya dengan mata merah penuh iri. Ia menunduk, menutupi kepalan tangannya yang bergetar. "Aku tidak akan membiarkan dia mengambil semua sorotan." Shen Qiue berdiri agak jauh, memperhatikan Tianhen dengan tatapan yang rumit.
Ia belum bisa memahami apakah pemuda itu sebuah ancaman atau harapan yang disembunyikan langit. Hari itu, Elder Guo Wanyan memimpin latihan khusus. Ia memanggil Tianhen ke tengah lapangan. "Hari ini, kita akan menguji batas tubuhmu," katanya dengan senyum tipis yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Para murid bersorak, sebagian dengan antusias, sebagian dengan rasa ingin tahu. Bai Luoxuan maju, pedangnya berkilau dengan cahaya Qi. "Biarkan aku yang menguji dia, Elder," katanya dengan nada menantang. Guo Wanyan mengangguk. "Baiklah, tapi jangan gunakan teknik mematikan. Kita hanya ingin menguji kekuatannya." Tianhen menatap Bai Luoxuan dengan tenang, meski di dalam dadanya ada kegelisahan. Ia tidak ingin membunuh lagi. Pukulan terhadap serigala darah masih terngiang, bagaimana tubuh itu meledak tanpa ampun. Namun ia tidak punya pilihan untuk menolak. Pertarungan dimulai. Bai Luoxuan melompat dengan gerakan indah, pedangnya meluncur seperti naga perak. Murid-murid bersorak, terpukau oleh ketangkasan sang jenius. Tianhen hanya berdiri, tidak menggerakkan tubuhnya. Seketika pedang Bai mendekat, ia mengangkat tangannya secara refleks. Satu pukulan sederhana, tanpa teknik, tanpa cahaya Qi. Ledakan terdengar. Bai Luoxuan terlempar jauh, pedangnya patah menjadi dua, tubuhnya menghantam pilar batu hingga retak. Murid-murid terdiam, sorakan berubah menjadi keheningan mencekam. Tianhen menunduk menatap tangannya. Sama seperti sebelumnya, ia tidak merasakan aliran energi apapun, hanya hantaman murni. Tetapi hasilnya terlalu berlebihan. Guo Wanyan menepuk tangannya, berpura-pura puas. "Luar biasa, lihatlah, anak ini membawa potensi tak terbatas." Namun dalam hatinya, api keserakahan semakin membara. "Jika aku bisa mengendalikan kekuatan ini, Sekte Qingyun akan naik menjadi penguasa benua." Bai Luoxuan bangkit dengan wajah pucat, darah menetes dari bibirnya. Ia menatap Tianhen dengan kebencian mendalam, lalu bersumpah dalam hati bahwa suatu hari ia akan menginjakkan pemuda itu hingga hancur. Malamnya, Tianhen duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia mencoba menenangkan diri, namun dalam keheningan ia mendengar bisikan samar. Suara itu seperti datang dari dalam dadanya, dalam bahasa yang asing, namun ia mengerti artinya. Satu pukulan untuk menghancurkan segalanya. "Kau adalah wadah kami." Tubuhnya bergetar. Ia menutup telinganya, tetapi suara itu tetap bergema di dalam kepalanya. Ia mulai merasa takut, bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Tepat saat itu, pintu kamarnya diketuk pelan. Shen Qiue masuk dengan wajah serius. "Tianhen, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Jika kau tidak bicara, aku khawatir semua orang akan memandangmu sebagai monster, bukan murid sekte." Tianhen menatap matanya lama, lalu menggeleng. "Aku pun tidak tahu apa aku sebenarnya. Yang ku tahu, aku tidak butuh teknik, tapi setiap pukulanku membawa kehancuran." Shen Qiue terdiam, kemudian menghela napas. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Dunia luar tidak akan membiarkan seseorang sepertimu hidup dengan tenang." Di luar pavilion, sosok berjubah hitam, Sheruyan, kembali mengamati dari kejauhan. Bibirnya melengkung tipis. Tubuh kehampaan purba mulai terbangun. Dunia ini sebentar lagi akan retak. Angin malam berhembus membawa hawa dingin. Dan di dalam hati Mo Tianhen, ketakutan berubah menjadi firasat. Kehidupannya tidak akan pernah kembali tenang. Langit pagi diselimuti mendung kelabu. Hujan tipis mengguyur atap-atap pavilion Sekte Qingyun, seolah alam sendiri ikut menimbang rahasia yang tersembunyi. Mo Tianhen duduk di tepi kamarnya. Matanya kosong menatap butiran air yang jatuh. Suara bisikan samar dari dalam tubuhnya masih terngiang sejak semalam, membuat dadanya sesak. Ia mengepalkan tangan, berusaha menenangkan diri. Namun seketika, lantai kayu di bawah kakinya retak tanpa ia sadari. Tubuhnya menolak kendali, seperti kekuatan itu ingin terus keluar. "Apa aku masih manusia?" pikirnya ngeri. Ketukan pintu memecah lamunannya. Kali ini yang datang bukan Shen Qiue, melainkan seorang murid muda bernama Han Jiang, salah satu yang dulu sering menertawakan Tianhen. Kini wajahnya penuh rasa takut dan hormat. "Senior Mo, Elder Guo memanggilmu ke aula utama. Ada tamu dari sekte luar." Jantung Tianhen berdegup kencang. Ia merasa firasat buruk merayap di balik undangan itu, namun tetap melangkah. Sesampainya di aula, ia mendapati suasana mencekam.
Di kursi kehormatan, duduk seorang pria berwajah tajam dengan jubah hitam berlapis perak. Dialah Master Yan Moxi, penguasa Sekte Seribu Bayangan, salah satu sekte besar di wilayah barat. Di sisi lain, Elder Guo Wanyan tersenyum penuh kepura-puraan. Master Yan, seperti yang kulaporkan, inilah murid yang berhasil menumbangkan serigala darah hanya dengan satu pukulan. Ia memberi isyarat pada Tianhen untuk maju. Yan Moxi menatapnya lekat-lekat. Tatapannya seperti bilah pedang yang menusuk ke tulang. Anak ini auranya memang aneh. Tidak ada aliran ki, tapi tubuhnya menyimpan tekanan seperti samudra gelap. Bisik-bisik terdengar di antara murid sekte. Beberapa menahan napas, sebagian bergetar karena nama Yan Moxi sendiri sudah cukup membuat gentar. Tianhen hanya berdiri dengan wajah datar, namun dalam hatinya ada perasaan terperangkap. Ia sadar Elder Guo sedang menjajakan dirinya seperti barang dagangan. Yan Moxi tiba-tiba bangkit. Dengan gerakan cepat, ia mengulurkan tangannya, mencoba menekan bahu Tianhen dengan kekuatan ki pekat. Murid-murid berteriak, tak ada yang berani menghentikan. Refleks, Tianhen menangkis dengan satu kepalan tangan. Ledakan dahsyat menggetarkan aula, pilar-pilar batu retak, dan Yan Moxi terpental 3 langkah ke belakang. Wajahnya berubah kelam, sorot matanya berkilat tajam. Keheningan mendominasi ruangan. Tak ada yang percaya seorang murid tanpa teknik bisa membuat Master Yan mundur. Elder Guo buru-buru berdiri, menengahi. Tuan Yan, jangan salah paham. Anak ini memang belum terlatih, tapi kekuatannya bisa diarahkan. Jika Sekte Seribu Bayangan mau bekerja sama, Qingyun siap menyerahkan dia untuk dilatih lebih jauh. Kata-kata itu menusuk dada Tianhen. Matanya melebar, darahnya mendidih. Jadi benar, aku hanya dianggap alat. Yan Moxi menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Menarik, anak ini bukan murid biasa. Aku akan memikirkan tawaranmu, Guo Wanyan. Setelah pertemuan usai, Tianhen kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Di tengah jalan, Shen Qiwei menghadangnya. Aku mendengar semuanya. Kau harus pergi dari sini, Tianhen. Elder Guo menjualmu, dan Sekte Seribu Bayangan akan memperlakukanmu seperti eksperimen hidup. Tianhen menatapnya, hatinya bergolak. Pergi? Tapi kemana? Dunia luar penuh bahaya. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Shen Qiwei menatapnya dalam. Lebih baik kau mencari jawaban sendiri daripada hidup sebagai boneka mereka. Aku bisa membantumu kabur malam ini. Tianhen terdiam. Angin malam berhembus, membawa suara bisikan asing lagi dari dalam tubuhnya. Pergilah, dunia ini terlalu sempit untuk menahan pukulanmu. Dan untuk pertama kalinya, Mo Tianhen merasa dirinya berada di persimpangan jalan antara tetap menjadi murid sekte atau melangkah ke dunia luas yang menunggu kehancuran di balik tinjunya. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti seluruh lembah Qingyun. Suara serangga lenyap digantikan oleh keheningan mencekam. Mo Tianhen berdiri di halaman belakang, hanya ditemani bayangan pohon pinus yang bergoyang pelan. Shen Qiwei muncul diam-diam, membawa selembar jubah hitam dan kantong kecil berisi pil serta perbekalan. Ini saja yang bisa kuberikan. Kalau kau tetap di sini, Elder Guo pasti menyerahkanmu pada Sekte Seribu Bayangan. Tianhen menatap barang-barang itu, hatinya bergejolak. Kenapa kau membantuku? Bukankah aku selama ini hanya dianggap sampah? Shen Qiwei menghela napas, menatapnya dengan mata jernih. Karena aku tahu bagaimana rasanya terjebak dalam takdir yang tidak kau pilih. Aku tidak mau melihatmu jadi alat permainan mereka. Sebelum Tianhen sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari arah pavilion utama. Beberapa penjaga sekte muncul dipimpin oleh Bai Luoxuan. Tatapannya penuh kebencian bercampur iri. Mo Tianhen, serunya lantang. Kau mau kabur? Tidak semudah itu. Kalau kau pergi, aku tidak akan pernah bisa menebus rasa maluku. Shen Qiwei menarik lengan Tianhen. Kita harus cepat. Tapi Bai Luoxuan sudah melompat, pedang barunya berkilau di bawah cahaya bulan. Refleks, Tianhen maju ke depan, menghalangi Shen Qiwei. Bai Luoxuan menebas dengan seluruh kebencian yang ia simpan. Namun sekali lagi, pukulan sederhana Tianhen menghantam udara. Ledakan menggelegar,
Bai Luoxuan terlempar jauh, menabrak pagar kayu hingga patah berantakan. Darah memuncrat dari mulutnya, wajahnya pucat pasi. Murid-murid penjaga yang melihat kejadian itu terpaku, ketakutan menguasai hati mereka. Tianhen menunduk menatap tangannya yang masih bergetar. Aku tidak bermaksud membunuh, tapi kekuatan ini selalu terlalu besar. Shen Qiue menariknya lagi. Cepat, Elder Guo pasti sudah merasakan benturan tadi. Mereka berlari menembus kabut malam, melewati jalur rahasia yang hanya diketahui sebagian murid inti. Namun, baru beberapa langkah keluar dari gerbang belakang, suara berat Guo Wanyan menggema dari kegelapan. "Kemana kau mau pergi, Tianhen?" Elder Guo muncul dengan jubah putihnya, matanya berkilau penuh keserakahan. "Kau pikir bisa kabur dari sekte? Tubuhmu adalah harta karun yang akan membawa Qingyun ke puncak dunia. Kau adalah milikku." Shen Qiue berdiri di samping Tianhen, tubuhnya bergetar tapi matanya penuh tekad. "Elder, jangan lakukan ini. Dia bukan milik siapapun." Guo Wanyan tertawa rendah. "Kau terlalu naif, Qiue. Dunia ini hanya mengenal kekuatan dan kepemilikan. Anak ini akan kujinakan atau kubunuh jika menolak." Tianhen menatap Elder Guo dengan dingin. "Aku sudah muak diperlakukan sebagai alat. Jika aku memang harus melawan sekte ini, maka biarlah dimulai dari sekarang." Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, udara di sekitar mereka menegang. Kabut malam berputar, seakan merespon detak jantung Tianhen. Guo Wanyan menyalurkan ki-nya, aura merah menyala melingkari tubuhnya. Murid-murid penjaga yang ikut datang langsung mundur, tak sanggup menahan tekanan sesepuh itu. Namun di tengah konfrontasi itu, suara samar terdengar di telinga Tianhen lagi. "Hancurkan rantai ini, dunia luas menunggumu. Satu pukulan cukup untuk membuka jalan." Tianhen mengepalkan tinjunya, kali ini tanpa ragu. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit, bukan teknik, bukan kui, melainkan kekuatan purba yang bahkan langit pun tampak gentar. Di depan matanya, Elder Guo bersiap mengeluarkan jurus pamungkas. Dan malam itu, sekte Qingyun akan menyaksikan awal dari kehancuran yang mereka sendiri bangkitkan. Kabut malam menebal menyelimuti halaman belakang sekte Qingyun yang kini menjadi arena maut. Elder Guo Wanyan berdiri tegak dengan tangan terangkat, ki merah menyala bergulung-gulung di sekeliling tubuhnya, membentuk naga api yang berputar di udara. Para murid penjaga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa ternganga. Mereka belum pernah melihat Elder Guo benar-benar serius. Mo Tianhen berdiri berhadapan dengannya, tanpa pedang, tanpa jurus, hanya tinju yang perlahan mengepal. Hembusan angin membuat jubah hitam yang diberikan Shen Qiue berkibar liar. Dari tubuhnya tidak terpancar cahaya ki sama sekali. Namun, hawa tekanan yang aneh membuat tanah retak-retak di bawah kakinya. "Anak bodoh," Guo Wanyan berkata dengan senyum getir. "Kau mungkin bisa mengalahkan murid biasa. Tapi aku adalah sesepuh yang telah menembus batas tubuh manusia. Kau hanyalah wadah kekuatan yang tidak kau pahami." Tianhen menatapnya dingin. "Aku tidak butuh teknik, aku hanya butuh satu pukulan." Dengan teriakan lantang, Guo Wanyan mengibaskan lengannya. Naga api menyembur ke arah Tianhen, membakar udara hingga suhu sekitarnya mendidih. Murid-murid berteriak ngeri, yakin tubuh Tianhen akan hangus jadi abu. Namun, Tianhen maju satu langkah. Ia mengangkat tinjunya perlahan, seakan gerakannya terlalu sederhana untuk disebut jurus. Saat tinju itu menebas udara, naga api pecah seketika, hancur menjadi percikan merah yang hilang ditelan kabut. Ledakan besar terjadi. Gelombang udara memukul mundur para murid hingga jatuh berlutut. Guo Wanyan terperanjat. Wajahnya pucat karena serangan yang ia banggakan sirna dalam satu kepalan tangan. "Tidak mungkin," gumamnya. Tianhen kembali melangkah, matanya tajam seperti baja. "Kalau kau masih menganggapku alat, maka aku akan hancurkan rantai itu sekarang juga." Guo Wanyan meraung, tubuhnya dipenuhi cahaya ki merah yang semakin pekat. "Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sekte ini." Ia melompat ke udara, menggabungkan seluruh ki menjadi tombak api raksasa yang menembus langit malam. Tianhen merasakan bisikan itu lagi di dalam dadanya. Satu pukulan untuk menghancurkan segalanya. Biarkan dunia menyaksikan. Ia mengepalkan tangan. Kali ini tanpa keraguan sedikit pun.
Saat tombak api turun dengan kekuatan menghancurkan, Tianhen mengayunkan tinjunya. Benturan itu menggetarkan seluruh lembah. Suara ledakan terdengar hingga desa-desa di bawah gunung. Tombak, api lenyap, Guo Wanyan terpental keras, menghantam dinding pavilion utama hingga bangunan itu runtuh berkeping-keping. Murid-murid terdiam. Beberapa menjerit ngeri, sebagian lain hanya ternganga melihat elder mereka tumbang di tangan murid yang dulu mereka sebut sampah. Guo Wanyan merangkak bangkit, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuh kehampaan purba, benar-benar nyata, gumamnya sebelum pingsan. Tianhen menatap tangannya yang masih bergetar, lalu menoleh ke arah Shen Qiyue yang berdiri tak jauh darinya. Gadis itu menutup mulut, wajahnya antara ngeri dan kagum. Qiyue, kata Tianhen lirih, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Sekte ini tidak akan pernah melihatku sebagai manusia. Shen Qiyue mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan ikut. Tianhen terdiam, hatinya tersentuh namun juga khawatir. Jalan yang akan kujalani tidak akan mudah, bahkan mungkin hanya dipenuhi darah dan kehancuran. Namun sebelum ia sempat menolak, sosok berjubah hitam melayang turun dari atap, berdiri di antara kabut. Shi Ruyan menampakkan diri sepenuhnya untuk pertama kalinya. Senyum samar terlukis di wajahnya. Luar biasa, akhirnya tubuh kehampaan purba menunjukkan taringnya. Dunia ini akan segera retak dan kaulah pusatnya. Para murid menatap sosok misterius itu dengan ketakutan. Sementara Tianhen mengepalkan tinjunya lagi, sadar bahwa pertempuran di Sekte Qingyun hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Langit fajar mulai memerah, tapi Sekte Qingyun masih diselimuti keheningan mencekam. Bekas pertarungan semalam membuat bangunan utama hancur, batu-batu berlumuran darah, dan murid-murid terpaku dalam kebisuan. Mereka tak berani mendekati Mo Tianhen, yang kini berdiri tegak di tengah reruntuhan, bersama Shen Qiyue di sisinya. Shi Ruyan melangkah ke depan, jubah hitamnya berkibar ringan, wajahnya tampak tenang seolah kehancuran di depan matanya hanyalah pemandangan biasa. Kau sudah tidak lagi terikat dengan sekte ini. Dunia luas sedang menunggumu, Mo Tianhen. Tianhen menatapnya dingin. Siapa sebenarnya kau? Semalam kau muncul di tengah kekacauan, menyebut-nyebut tubuh kehampaan purba. Apa tujuanmu? Senyum samar muncul di bibir Ruyan. Aku hanyalah bayangan yang mencatat sejarah. Kau adalah sosok yang akan mengguncang langit, mau atau tidak. Shen Qiyue melangkah maju, berdiri di antara mereka. Kalau kau ingin memanfaatkan Tianhen, lebih baik enyah sekarang juga. Suaranya tegas, meski tangannya bergetar menggenggam pedang pendek. Ruyan menatap Qiyue lalu terkekeh. Ah, gadis berbakat yang memilih berdiri di sisi sampah yang kini menjelma monster. Kau benar-benar menarik. Sebelum Tianhen sempat menjawab, suara gaduh terdengar dari arah barat. Beberapa sesepuh lain dari Sekte Qingyun kembali dari pertemuan luar. Mereka berlari dengan wajah terkejut melihat kehancuran. Guo Wanyan, apa yang terjadi di sini? Salah satu elder berteriak melihat tubuh Guo Wanyan yang terbaring tak sadarkan diri. Murid-murid buru-buru menjelaskan dengan suara gemetar. Namun begitu nama Mo Tianhen disebut, sorot mata para elder itu berubah menjadi tajam, dipenuhi niat membunuh. Beraninya kau menghancurkan sekte sendiri. Bentak Elder Han Yuefeng, ki berwarna biru menyelimuti tubuhnya. Tianhen berdiri tegak meski dadanya masih sesak karena pukulan terakhir semalam. Aku hanya membela diriku. Mereka ingin memperlakukanku sebagai alat, maka aku membalas. Bocah lancang, Han Yuefeng mengibaskan lengan. Gelombang ki biru bergulung seperti samudra, siap menenggelamkan Tianhen. Namun sebelum gelombang itu menghantam, Shi Ruyan mengangkat tangannya. Kabut hitam keluar dari jubahnya, membentuk dinding tipis yang menahan serangan Yuefeng dengan mudah. Para elder terkejut. Siapa kau? Ruyan tersenyum tipis. Hanya pengembara yang kebetulan lewat, tapi aku menyarankan kalian jangan menghalangi jalan Mo Tianhen. Kalau tidak, tatapannya berubah dingin, membuat para elder merinding. Tianhen menoleh pada Shen Qiyue. Kita harus pergi sekarang juga. Kalau tidak, sekte ini akan terus mencoba membunuh kita. Qiyue menggenggam erat tangannya. Aku ikut, kemanapun kau pergi. Mereka berdua melangkah pergi, melewati barisan murid yang hanya bisa menunduk dalam ketakutan.
Namun, langkah Tianhen sempat terhenti saat mendengar bisikan samar dari beberapa murid. Dia bukan manusia, dia monster. Kepalan tangan Tianhen mengeras, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, sejak malam itu, ia sudah tidak lagi memiliki rumah bernama sekte. Xie Ruyan mengikuti dari belakang bersiul kecil. Dunia ini luas, Tianhen. Ada sekte yang lebih besar, ada klan yang lebih bengis, dan ada entitas yang lebih berbahaya dari yang pernah kau bayangkan. Kau akan segera melihatnya. Tianhen menoleh dengan tatapan tajam. Kalau kau mencoba memanfaatkan aku juga akan menghancurkanmu. Ruyan hanya tersenyum. Itu yang membuatmu menarik. Kau tidak menyadari betapa cepatnya kekuatanmu akan berkembang. Tubuh kehampaan purba bukan sekadar legenda. Mereka menuruni Gunung Qingyun yang kini semakin jauh di belakang. Kabut pagi menutupi jalur bebatuan, seakan menandai awal perjalanan baru. Shen Qiwei menggenggam tangan Tianhen lebih erat. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tianhen menatap Cakrawala. Kalau dunia ini ingin menyebutku monster, maka aku akan menunjukkan pada mereka monster macam apa aku sebenarnya. Ruyan terkekeh lirih, dan disinilah kisahmu yang sebenarnya dimulai. Matahari siang mulai menyinari jalan berbatu yang membentang menuruni lembah. Mo Tianhen dan Shen Qiwei berjalan beriringan. Langkah mereka mantap meski hati diliputi kecemasan. Sekte Qingyun kini tinggal bayangan di belakang, namun dunia luas yang membentang di depan terasa asing dan penuh misteri. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati hutan lebat. Suara burung dan desiran angin di antara pepohonan seakan menenangkan. Namun, setiap kali Tianhen mendengar bisikan monster dari ingatannya, hatinya bergetar. Ia menunduk, genggamannya pada tangan Qiwei sedikit lebih kuat dari biasanya. "Jangan hiraukan mereka," bisik Qiwei lembut. "Bagiku, kau bukan monster. Kau hanya Mo Tianhen yang aku kenal." Tianhen terdiam, matanya menatap lurus ke depan. Kata-kata itu menyalakan cahaya kecil dalam kegelapan hatinya. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah desa terpencil yang tampak sepi. Rumah-rumah kayu berjajar, namun hampir semua pintu tertutup rapat. Aroma anyir samar tercium dari udara. Shen Qiwei merapat ke sisi Tianhen. "Tempat ini aneh. Kenapa tidak ada orang di jalan?" Xie Ruyan yang sejak tadi berjalan santai di belakang mereka mengibaskan lengan jubahnya. "Desa Nanshui," katanya, "setiap bulan purnama ada yang menghilang. Orang-orang menyebutnya kutukan." "Kutukan?" Tianhen mengerutkan kening. "Atau ulah manusia?" Mereka masuk lebih dalam. Beberapa anak kecil menatap dari celah jendela, lalu buru-buru menutupnya saat mata Tianhen menoleh. Akhirnya, seorang kakek tua keluar, tubuhnya bungkuk dengan tongkat bambu di tangan. "Orang asing, lebih baik kalian pergi sebelum malam turun," katanya serak. Suaranya seperti bergetar ketakutan. Shen Qiwei maju selangkah. "Kakek, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Kakek itu ragu sejenak, lalu berbisik, "Malam ini purnama. Setiap purnama, makhluk berbaju merah datang, mengambil nyawa satu orang desa. Kami tidak bisa melawannya." Mata Tianhen menyipit. "Makhluk berbaju merah?" Sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, gong besar dipukul dari arah balai desa. Suara berat itu bergema, membuat semua warga menutup pintu dan jendela mereka. "Dia datang lebih cepat dari biasanya." Bisik kakek itu gemetar, lalu segera menyeret dirinya masuk ke rumah. Langit sore perlahan gelap. Dari kejauhan, kabut merah mulai merayap menutupi jalanan desa. Bau amis darah semakin kuat, membuat udara sesak. Shen Qiwei menggenggam pedangnya erat. "Tianhen," sesuatu mendekat. Tianhen berdiri tegak, menatap kabut merah yang makin pekat. Dari dalamnya, suara langkah terdengar pelan namun menghantui, diiringi tawa tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu muncul, tubuh jangkung dengan jubah merah kusam yang basah oleh darah, wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu retak. Di tangannya, rantai panjang berlumuran darah menyeret tanah berbatu. Xie Ruyan tersenyum samar. "Ah, ternyata bukan sekadar rumor. Penjagal Nanshui benar-benar nyata." Sosok itu berhenti, menoleh pada mereka. Dari balik topeng, mata gelapnya menatap tajam pada Mo Tianhen, seolah mengenali sesuatu. Suara seraknya terdengar,
berat dan penuh dendam. Tubuh kehampaan purba, akhirnya aku menemukannya, udara membeku. Shen Qiue terperanjat. Shi Ruyan hanya menyilangkan tangan, seakan sudah menunggu momen ini. Sementara Tian Hen mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa ancaman yang memburu dirinya sudah lebih luas dari sekadar sekte lama yang ditinggalkannya. Kalau kau benar-benar mengincarku, Tian Hen melangkah maju, sorot matanya menyala. Maka kau akan hancur dengan satu pukulan. Kabut merah bergemuruh, rantai berdarah terangkat, dan pertempuran baru pun akan segera dimulai. Rantai berdarah itu berayun dengan suara mendesing, memecah udara malam yang dipenuhi kabut merah. Setiap kali menyentuh tanah, batu-batu terbelah seperti kaca rapuh. Penjagal Nanshui melangkah maju, auranya begitu berat hingga warga desa hanya bisa gemetar ketakutan di balik pintu rumah mereka. Mo Tianhen berdiri kokoh di tengah jalan desa, matanya tajam, tenaganya terkumpul di tinju. Shen Qiue menyiapkan pedangnya, sementara Shi Ruyan hanya menonton dengan senyum samar, seakan pertarungan ini hanyalah tontonan yang ia nanti-nantikan. Tubuh kehampaan purba. Suara penjagal Nanshui berat dan teredam di balik topeng kayu retaknya. Aku telah menunggumu selama puluhan tahun. Hanya dengan menghancurkanmu, aku bisa lepas dari belenggu ini. Belenggu? Tian Hen mengerutkan kening. Apa maksudmu? Penjagal meraung, rantai berdarahnya menghantam tanah dengan keras. Ledakan darah ilusi menyebar, membuat jalan desa retak. Kau tidak perlu tahu, cukup mati di tanganku. Rantai itu menyambar dengan kecepatan mengerikan. Shen Qiue buru-buru mengibaskan pedangnya, memotong udara, namun rantai itu menepisnya dengan mudah, membuat Qiue terpental ke belakang. Tian Hen maju selangkah, mengangkat tangannya. Dengan sekali pukul, rantai itu berhenti di udara. Suara logam bergetar hebat. Penjagal terhuyung, tak menyangka seorang bocah bisa menahan senjata kutukannya dengan satu tinju. Aku sudah bilang, suara Tian Hen rendah. Aku tidak butuh teknik, satu pukulan cukup. Penjagal mengerang, darah mulai merembes dari retakan topengnya. Namun ia justru tertawa lirih. Bagus, sangat bagus. Tubuh kehampaan purba memang nyata. Maka darahmu akan menjadi kunci terakhir. Ia merobek jubahnya, memperlihatkan tubuh penuh luka bakar hitam yang berdenyut seperti hidup. Simbol-simbol aneh bercahaya merah merambat di kulitnya. Dari dadanya, seolah ada mata ketiga yang terbuka, memancarkan cahaya gelap. Shen Qiue terperanjat. Itu, segel terlarang. Shi Ruyan menepuk tangan pelan. Ah, jadi benar kau adalah salah satu dari sisa eksperimen itu. Rupanya, klan yang bermain dengan tubuh kehampaan purba masih meninggalkan jejak. Diam kau, bayangan busuk. Penjagal meraung, lalu tubuhnya meledak dengan kabut darah yang lebih pekat. Rantai di tangannya membesar, menjadi ular logam raksasa yang melilit rumah-rumah di desa, memeras kayu hingga pecah. Warga desa menjerit dari dalam rumah. Tian Hen menggertakkan gigi, lalu melompat ke udara. Kalau begitu, lihat pukulan ini. Tinju Tian Hen menghantam udara, gelombang dahsyat memecah kabut merah. Ular rantai itu meledak jadi pecahan logam dan darah ilusi yang berhamburan ke segala arah. Penjagal terhuyung keras, tubuhnya pecah-pecah di beberapa bagian. Namun sebelum tumbang, ia menatap Tian Hen dengan sorot penuh kebencian. Tubuh kehampaan purba, kau akan menjadi bencana dunia. Dengan teriakan terakhir, tubuhnya hancur meledak, menyisakan kabut darah yang menelan desa. Saat kabut mereda, Tian Hen berdiri di tengah jalan dengan nafas terengah. Tanah di sekelilingnya hancur, rumah-rumah desa retak parah, namun para warga masih hidup meski ketakutan luar biasa. Shen Qiue berlari ke sisinya. Tian Hen, kau baik-baik saja? Tian Hen hanya mengangguk meski tinjunya masih bergetar. Ia menatap kabut yang perlahan hilang, merasa dalam setiap musuh yang datang selalu ada kaitan dengan tubuh aneh yang diwarisinya. Shi Ruyan mendekat, senyumnya makin misterius. Kau lihat, bahkan kutukan lama pun tertarik padamu. Itu baru permulaan. Dunia ini akan datang padamu, Tian Hen, dan kau harus memilih. Apakah kau akan menjadi bencana atau penentu akhir segalanya? Tian Hen menatapnya tajam. Aku hanya tahu satu hal.
siapapun yang mencoba mengendalikanku akan hancur. Kabut malam kembali turun. Desa hening, tapi di hati Tianhen, badai baru mulai menggulung. Pagi menyapa desa Nanshui dengan kabut tipis yang masih tersisa dari pertempuran malam sebelumnya. Rumah-rumah rusak, jalanan hancur, dan warga desa keluar perlahan dari tempat persembunyian mereka. Mereka menatap Mo Tianhen dengan campuran rasa takut dan hormat. Seorang ibu membawa anaknya mendekat. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Tuan muda, kalau bukan karena Anda, kami semua sudah mati. Tapi, apakah benar kata penjagal itu? Anda, tubuh kehampaan purba." Tianhen terdiam, menundukkan kepala. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Shen Qiyue cepat menimpali. Yang perlu kalian tahu hanya satu, dia menyelamatkan desa ini. Jangan takut padanya. Suaranya tegas. Meski ia tahu bayangan pertanyaan itu akan terus membuntuti Tianhen, She Ruyan berjalan santai menatap reruntuhan. Desa ini hanyalah satu titik kecil. Jika penjagal Nanshui bisa mencium keberadaanmu, maka orang lain pun akan segera datang. Tatapan Tianhen terangkat. Orang lain, Ruyan tersenyum samar. Klan besar, sekte abadi, bahkan istana langit. Mereka semua punya alasan untuk mengejar tubuh kehampaan purba. Kau pikir penjagal hanya kebetulan datang kemarin? Shen Qiyue menggenggam erat lengan Tianhen. Kalau begitu, kita harus segera pergi dari sini. Dunia luar mungkin penuh bahaya, tapi tinggal di satu tempat hanya membuat mereka mudah menemukan kita. Beberapa warga desa memohon agar mereka tetap tinggal, seolah menjadikan Tianhen pelindung baru. Namun, Tianhen menolak dengan suara berat. "Aku tidak bisa tinggal. Aku bukan pelindung yang kalian harapkan. Kalau aku menetap, hanya bencana yang akan datang." Sebelum desa itu sempat menyalakan harapan, Tianhen dan Qiyue sudah meninggalkan jalan berbatu menuju perbukitan. She Ruyan mengikuti mereka, melangkah ringan seperti bayangan yang tak bisa diusir. Beberapa hari perjalanan membawa mereka melewati hutan dan lembah. Malam demi malam, Tianhen mulai merasakan tubuhnya berubah. Setiap kali ia tidur, ia mendengar bisikan samar. "Hancurkan, satukan. Kau adalah kehampaan yang lahir dari ketiadaan." Qiyue menyadari kegelisahannya. "Tianhen, apa kau mendengar sesuatu lagi?" Tanyanya lembut saat mereka berhenti di tepi sungai. Tianhen menatap air yang memantulkan wajahnya. Ya, bisikan itu semakin jelas, seakan-akan sesuatu di dalam diriku menunggu untuk keluar. Ruyan duduk di atas batu, tertawa lirih. Itulah panggilan tubuh kehampaan purba. Cepat atau lambat, kau harus menerimanya atau tubuhmu akan mengamuk sendiri. Tiba-tiba, suara siulan panjang terdengar dari kejauhan. Qiyue refleks menggenggam pedangnya. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok pria berbaju hitam dengan simbol naga perak di dada mereka. Mo Tianhen, salah satu dari mereka berkata lantang, "Atas nama klan Baihuan, kami datang untuk membawamu. Serahkan dirimu dengan tenang atau jangan salahkan kami jika desa-desa lain jadi korban." Sorot mata Tianhen mengeras. Klan Baihuan. Ia baru pertama kali mendengar nama itu, tapi dari nada mereka, jelas ini bukan kelompok kecil. Shen Qiyue berdiri di depannya, pedangnya terangkat. "Kalau kalian ingin menyentuhnya, kalian harus melewati aku dulu." Pemimpin kelompok itu tertawa dingin. "Bagus, kalau begitu biarlah dunia tahu betapa berharganya tubuh kehampaan purba ini. Tangkap mereka." Pasukan berbaju hitam menyerbu, puluhan orang dengan gerakan lincah dan teknik yang berbeda-beda. Namun, Tianhen melangkah maju, tinjunya mengepalkan udara. Dalam satu pukulan, tanah bergetar, belasan orang terpental seperti daun diterpa badai. "Siapapun yang ingin memperbudakku," Tianhen berkata dengan suara rendah yang bergema, "akan hancur." Pasukan klan Baihuan tertegun, tapi sorot mata mereka tidak gentar. Mereka tahu, ini baru permulaan. Pasukan klan Baihuan mengatur formasi, ki mereka saling terhubung, membentuk lingkaran perang. Udara bergetar hebat, seakan medan kecil di hutan itu berubah menjadi ranah pertempuran yang terikat oleh energi mereka. Mo Tianhen berdiri di tengah, napasnya tenang. Mereka berjumlah puluhan,
tapi tetap saja hanya butuh satu pukulan. Shen Qiue menggenggam pedangnya, wajahnya serius. Tian Hen, jangan meremehkan mereka. Formasi mereka bukan sembarangan. Benar saja, saat pemimpin pasukan memberi aba-aba, lingkaran itu menyala dengan simbol naga perak. Dari tanah muncul bayangan naga hitam raksasa, tubuhnya melingkar, mulutnya menganga hendak melahap Tian Hen. Warga desa yang kebetulan bersembunyi dari kejauhan menjerit ngeri. Itu formasi Devourer by Huan. Formasi yang konon bisa melahap 1000 jiwa. Shen Qiue melangkah maju, namun Tian Hen mengangkat tangannya. Aku yang akan menghadapinya. Naga bayangan itu meluncur. Dengan raungan memekakkan telinga, ia menerjang lurus ke arah Tian Hen. Tanah pecah, pepohonan tumbang, udara berdesis panas. Tian Hen mengepalkan tinjunya. Satu ayunan sederhana, tanpa jurus, tanpa teknik. Namun begitu tinju itu bertemu udara, naga bayangan itu pecah menjadi ribuan pecahan ki yang berserakan seperti hujan cahaya. Benturan itu menghancurkan formasi pasukan. Puluhan pria berbaju hitam terpental keras, beberapa langsung tidak sadarkan diri. Pemimpin mereka terperangah, wajahnya pucat. Bagaimana mungkin satu pukulan menghancurkan formasi suci klan Bai Huan? She Ruyan yang berdiri di atas cabang pohon menepuk tangannya pelan. Indah sekali. Inilah yang disebut tubuh yang menolak aturan dunia. Tak ada formasi, tak ada teknik yang bisa mengikatnya. Namun sebelum Tian Hen sempat melangkah, suara berat terdengar dari kejauhan. Kalian semua mundur. Udara bergetar. Dari arah hutan, seorang pria berusia paruh baya melangkah keluar. Rambut panjangnya putih, namun wajahnya masih tegas. Matanya tajam, menyimpan wibawa seorang pemimpin. Di punggungnya tergantung pedang hitam panjang, dan di dadanya tergambar simbol naga perak yang lebih besar. Pasukan yang tersisa langsung berlutut. Patriark Bai Huan. Shen Qiue menegang. Patriark berarti dia kepala klan itu sendiri. Pria itu menatap Tian Hen, suaranya berat. Jadi ini tubuh kehampaan purba. Aku telah menunggu puluhan tahun untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tian Hen menatap balik dengan dingin. Siapa kau? Kenapa tubuh ini jadi urusanmu? Patriark Bai Huan menutup mata sebentar, lalu berkata, Namaku Bai Huan Yeluo. Klan kami dulu bagian dari eksperimen terlarang yang mencoba menciptakan tubuh kehampaan purba. Penjagal Nanshui yang kau hadapi hanyalah satu dari korban percobaan itu. Dan kau... Ia membuka matanya lagi, sorotnya menyala. Kau adalah hasil yang sempurna. Tian Hen merasakan dadanya bergetar, bisikan di dalam tubuhnya semakin kuat. Hancurkan dia. Darahnya menyimpan kunci. Shen Qiue menggenggam lengan Tian Hen. Jangan dengarkan bisikan itu. Dengarkan dirimu sendiri. Bai Huan Yeluo mencabut pedang hitam dari punggungnya. Suara baja bergaung, auranya seperti samudra yang menelan langit. Ikutlah denganku Tian Hen, dengan kekuatanmu kita bisa menghancurkan dunia lama dan membangun dunia baru. Tian Hen mengepalkan tinjunya. Aku tidak butuh dunia barumu, aku hanya butuh jalanku sendiri. Senyum tipis muncul di wajah Yeluo. Kalau begitu, biar aku uji apakah tubuh kehampaan purba benar-benar tak terkalahkan. Hutan berguncang saat dua kekuatan besar bersiap bertabrakan. Udara mendadak mencekam, seolah seluruh hutan ikut menahan napas. Patriark Bai Huan Yeluo mengangkat pedang hitamnya, dan seketika ki di sekelilingnya menyatu, membentuk pusaran gelap yang menyerupai samudra hitam. Shen Qiue mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar meski ia mencoba tetap tegar. Auranya, ini bukan level seorang patriark biasa. Seolah-olah seluruh langit tunduk padanya. Mo Tian Hen tetap berdiri di tempat, tatapannya dingin. Bisikan dalam tubuhnya semakin kuat, nyaris menelan kesadarannya. Ambil darahnya, dia kunci menuju kehampaan sejati. Namun Tian Hen memaksa dirinya tetap sadar. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan alat bagi suara di tubuhku. Aku yang menentukan jalanku. Yeluo melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah retak. Tubuh kehampaan purba
hanya bisa dipahami dengan darah. Kau akan mengerti setelah menerima pedangku. Dengan satu tebasan, langit seakan terbelah. Pedang hitamnya melepaskan gelombang ki yang berubah menjadi naga gelap, lebih nyata daripada bayangan formasi sebelumnya. Naga itu meraung, meluncur dengan kekuatan menelan dunia. Shen Qiwei berteriak, "Tianhen, hati-hati." Namun Tianhen justru melangkah maju. Ia mengepalkan tangan kirinya, lalu mengayunkan pukulan lurus tanpa teknik. Tinju itu menghantam naga ki, dan untuk sesaat dunia sunyi. Ledakan dahsyat terjadi. Suara benturan membuat pohon-pohon tumbang berderak seperti patahan tulang. Gelombang kejut menyapu luas, membuat pasukan Baihuan yang tersisa terpental jauh. Debu menutupi pandangan. Dari dalam kabut, terlihat Tianhen berdiri tegak meski sebagian jubahnya koyak. Naga ki hancur berkeping-keping, namun pedang hitam Yeluo tetap menyala, tak berhenti berdenyut dengan energi gelap. Yeluo menatapnya dengan tatapan kagum bercampur haus. "Luar biasa, kau memang hasil sempurna. Tapi tubuhmu masih belum matang, aku akan memaksanya keluar." Dia menggenggam pedang dengan dua tangan, lalu menancapkannya ke tanah. Ci hitam menyebar seperti racun, membentuk lingkaran besar. Dari tanah, ratusan tangan bayangan muncul, berusaha meraih Tianhen. Tianhen terjebak, tubuhnya ditarik ke segala arah. Bisikan di tubuhnya semakin keras, hampir berubah menjadi jeritan. "Bunuh dia, gunakan kehampanan." Shen Qiwei hendak melompat membantu, namun She Ruyan menghentikannya. "Jangan, kalau kau masuk sekarang, kau akan dihancurkan. Ini pertarungan antara tubuh kehampaan purba dengan pencipta racunnya sendiri." Tianhen mengerang, seluruh tubuhnya seperti terkoyak. Tapi di tengah siksaan itu, ia justru tersenyum tipis. "Kalau kau ingin memaksaku, maka biar aku tunjukkan." Mata Tianhen berkilat perak samar. Dari tubuhnya keluar aura yang bahkan menelan cahaya sekitar. Tanah di bawah kakinya retak dan tangan-tangan bayangan yang menyentuhnya hancur seketika. Seperti kaca ditabrak badai, Yeluo terbelalak. "Itu bukan sekadar tubuh kehampaan purba biasa. Kau mulai menyatu dengan inti kehampaan." Dalam sekejap, Tianhen menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan Yeluo. Tinju kanannya menghantam dada patriark itu. Ledakan ki membuat udara berguncang, seolah seluruh hutan diguncang gempa. Yeluo terlempar jauh, menabrak tebing batu hingga separuhnya runtuh. Darah segar keluar dari mulut patriark itu, tapi tatapannya justru semakin panas. Ia tertawa kecil, suaranya berat dan menakutkan. "Hahaha, benar-benar menakutkan. Kalau kau tumbuh lebih jauh, seluruh dunia ini tak akan bisa menahanmu." Ia bangkit lagi, meski tubuhnya jelas terluka parah. Pedang hitamnya masih berdenyut, kali ini lebih gelap, seolah menyerap darahnya sendiri. Shen Qiwei menatap Tianhen dengan cemas. Pertarungan ini belum berakhir. Debu belum sepenuhnya mereda, tapi Patriark Baihuan Yeluo sudah berdiri kembali. Pedang hitam di tangannya berdenyut seperti jantung hidup. Setiap detakan mengirimkan riak ki gelap yang membuat udara bergetar. Tubuh Yeluo penuh luka, darah menetes dari mulutnya. Namun, ia malah tersenyum bengis. "Aku sudah menanti ini selama puluhan tahun. Jika tubuhku harus hancur, maka aku akan menyalakan pedang kehampaan sejati dengan darahku." Ia merobek dada sendiri, menancapkan pedang itu ke dalam luka terbuka. Seketika, darahnya terserap habis, menyatu dengan pedang. Suara jeritan ribuan jiwa terdengar samar, seperti berasal dari dimensi lain. Shen Qiwei menutup telinganya, wajahnya pucat. "Apa yang dia lakukan?" She Ruyan berbisik dengan tatapan tajam. "Itu pengorbanan hidup. Yeluo menjadikan dirinya wadah agar pedang itu mencapai bentuk sejatinya. Kalau berhasil, bahkan bumi pun bisa terbelah." Mo Tianhen menatap dengan dingin. Namun di dalam tubuhnya, bisikan semakin tak terkendali. "Ambil pedang itu, biarkan darahnya menjadi milikmu, biar kehampaan menelan dunia." Ia menggertakkan giginya, menolak suara itu. "Tidak, aku bukan boneka kalian." Pedang hitam yang telah menyatu dengan darah Yeluo kini memancarkan cahaya gelap yang bahkan bisa menelan cahaya bulan. Dari pedang itu muncul bayangan naga hitam berukuran raksasa. Kali ini bukan dari ki semata, melainkan entitas nyata, makhluk buas yang lahir dari kehampaan. Naga itu mengangkat kepalanya, meraung,
dan setiap raungan membuat tanah berguncang, langit mendung, dan udara bergetar seakan dunia sendiri ketakutan. Yeluo, yang wajahnya kini pucat pasi, berdiri dengan pedang yang menancap di tubuhnya. Mo Tianhen, mari kita lihat apakah kau benar-benar layak disebut pewaris kehampaan purba. Naga itu menerjang. Tianhen melangkah maju, aura hitam perak menyelimuti tubuhnya. Ia mengepalkan tinjunya, bukan dengan teknik, melainkan kekuatan murni yang keluar dari inti kehampaannya. Tinju itu menghantam kepala naga. Ledakan besar membuat tanah hancur berkeping-keping dan lembah tempat mereka bertarung runtuh sebagian. Namun naga itu tidak hancur. Ia hanya mundur sedikit lalu kembali meraung dengan lebih liar. Tubuh Tianhen bergetar. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Ini pertama kalinya aku merasa tinjuku tidak cukup. Shen Qiwei berteriak, "Tianhen, jangan menyerah, kau bukan sendirian." Namun Tianhen menutup mata, mendengar suara jiwanya sendiri. Bisikan yang selama ini ia lawan kini berubah, bukan lagi jeritan haus darah, tapi samar seperti nyanyian kuno. Satu pukulan bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk melindungi. Itulah jalan sejati tubuhmu. Ia membuka mata, yang kini bersinar dengan kilau perak murni. Aura kehampaan di tubuhnya bukan lagi menelan segalanya, melainkan menghapus batasan, membuat dirinya menyatu dengan dunia. Tianhen melangkah sekali, tanah di bawahnya pecah, dan dalam sekejap ia muncul di depan naga kehampaan itu. Tangannya terangkat, lalu tinju kanannya meluncur. Tinju itu terlihat sederhana, tapi dunia seolah berhenti berputar. Naga kehampaan yang gagah itu langsung retak, tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam yang berhamburan seperti debu. Yeluo berteriak, darah segar menyembur keluar. Pedang hitam yang menancap di dadanya pecah dan tubuhnya roboh ke tanah. Namun sebelum ia hancur sepenuhnya, ia tertawa getir. Haha, jadi begini. Tubuh kehampaan purba benar-benar melampaui segalanya. Tubuhnya akhirnya hancur menjadi abu, tersapu angin malam. Shen Qiwei berlari menghampiri Tianhen, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau baik-baik saja?" Tianhen berdiri dengan tubuh penuh luka, tapi tatapannya tetap tajam. "Aku baik, tapi ini baru awal. Kalau ada yang menciptakan tubuh ini, pasti ada yang menanti di balik semua ini." Qiruyan menatap Tianhen dengan serius. Matanya berkilat penuh pertimbangan. Benar, pertarungan ini hanya gerbang kecil. Tubuh kehampaan purba akan menjadi kunci perang antara dunia dan kehampaan. Langit malam yang gelap kini kembali tenang, tapi ketegangan tetap menggantung. Kabar kematian Patriark Bai Huan Yeluo menyebar lebih cepat daripada api liar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, seluruh negeri dipenuhi desas-desus. Ada yang mengatakan Yeluo dibunuh oleh makhluk iblis, ada pula yang meyakini seorang pemuda misterius dengan tinju kosong menghancurkannya. Di dalam ruang pertemuan Sekte Angin Timur, para tetua berkumpul. Suasana mencekam. "Jika benar tubuh kehampaan purba telah bangkit," ujar tetua Guan Shihe dengan suara rendah, "maka semua sekte akan berperang untuk merebutnya." Master Bai Chenjian, pemimpin sekte itu, mengangguk. Tubuh seperti itu tak boleh dibiarkan liar. Kalau bocah itu jatuh ke tangan musuh, dunia akan runtuh. Sementara itu, Mo Tianhen dan Shen Qiwei bersembunyi di sebuah pondok sederhana di kaki gunung. Luka Tianhen belum sembuh, meski tubuhnya perlahan pulih sendiri. Namun malam-malamnya dihantui bisikan dari dalam, suara kehampaan yang semakin keras. "Tidurlah sebentar," kata Shen Qiwei sambil meletakkan kain basah di dahinya. "Kau butuh istirahat, meski tubuhmu berbeda." Tianhen menutup mata, tapi senyumnya pahit. "Tidur, rasanya aku sudah lama melupakannya. Suara ini tidak pernah diam, seolah ada sesuatu yang menunggu aku menyerah." Shen Qiwei menggenggam tangannya erat, seakan ingin memastikan Tianhen tetap manusia. Di sisi lain, Qiruyan berdiri di luar pondok, menatap bulan. Tatapannya tajam, penuh keraguan. Apa aku harus melaporkan ini pada sekte induk atau menjaganya agar tetap hidup? Jika tubuh kehampaan purba benar-benar milik bocah itu, dunia akan menolak keberadaannya. Malam itu, beberapa sosok berjubah hitam mendekat, gerakannya nyaris tanpa suara.
Mereka adalah mata-mata dari Pavilion Langit Hitam, organisasi pembunuh yang dibayar sekte-sekte besar. Salah satu dari mereka berbisik, target ada di dalam. Perintahnya jelas. Bunuh pemuda itu, bawa mayatnya. Jangan sampai tubuhnya jatuh ke tangan sekte lain. Mereka bergerak cepat, tapi sebelum mencapai pintu pondok, tanah bergetar. Tianhen sudah berdiri di luar, matanya setengah terpejam, tapi auranya menekan bagai gunung. Bahkan dalam tidurku pun, kalian tetap datang. Suaranya tenang, tapi tiap katanya menusuk seperti bilah pedang. Para pembunuh langsung melancarkan serangan. Belati Qi dilemparkan, membentuk lingkaran maut, namun Tianhen hanya melangkah sekali. Gelombang tinju dari gerakan kecilnya memecahkan semua belati Qi itu seperti kaca rapuh. Satu persatu pembunuh terpental, tubuh mereka menghantam pohon hingga patah. Hanya pemimpin mereka yang tersisa tercekik rasa takut. Kau bukan manusia. Tianhen menatapnya dengan dingin, lalu berbalik. Pergilah, sampaikan pada tuanmu. Jika mereka ingin tubuh ini, datanglah sendiri. Tapi jangan salahkan aku kalau dunia mereka hancur. Pemimpin pembunuh itu lari terbirit-birit meninggalkan darah di tanah. Shen Qiue keluar, wajahnya tegang. Kau membiarkannya hidup? Ya, jawab Tianhen pelan. Supaya dunia tahu aku tak berniat bersembunyi. Kalau mereka menginginkan tubuh ini, biar mereka semua datang. Sheruyan menatapnya dalam-dalam. Kau benar-benar memilih jalan itu? Kau tahu artinya? Setiap sekte besar, setiap aliansi, setiap kaisar akan menjadikanmu musuh. Tidak ada tempat aman. Tianhen menatap ke langit malam. Kalau tak ada tempat aman, maka aku akan menjadi tempat yang ditakuti. Aku tak butuh teknik. Satu pukulanku cukup untuk mengguncang dunia. Dalam kegelapan, bisikan kehampaan di tubuhnya semakin keras. Namun kini tak lagi terdengar seperti ancaman. Lebih seperti suara tawa yang menantang. Fajar baru saja menyingsing, tapi dunia kultivasi sudah bergolak. Dari utara, kabar datang bahwa Sekte Pedang Sembilan Langit mengirimkan 3 utusan agung mereka. Dari barat, Istana Lapis Bumi menurunkan pasukan penjaga Kui untuk mengepung jalur perbatasan. Dari selatan, Pavilion Phoenix Darah mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang mampu menyeret Mo Tianhen hidup-hidup. Di ruang rahasia sebuah gunung kuno, para pemimpin sekte besar duduk dalam lingkaran. Wajah mereka muram namun penuh ambisi. Tubuh kehampaan purba itu harus jadi milik kita, kata Patriark Yun Changhe, matanya menyala penuh keserakahan. Jika bocah itu berkembang, maka tidak ada sekte, bahkan dunia ini pun yang mampu menahannya. Sementara itu, Tianhen, Shen Qiue, dan Sheruyan berjalan menuju perbatasan lembah terpencil. Pondok tempat mereka bersembunyi sudah mereka tinggalkan. Shen Qiue membawa bekal sederhana, matanya masih dipenuhi kecemasan. Kalau mereka semua datang mencarimu, apa kita bisa bertahan? Tianhen melangkah mantap, meski bahunya masih terluka. Bertahan bukan tujuanku. Kalau mereka datang, aku akan membuat mereka mengerti bahwa dunia ini bukan milik sekte atau patriark, tapi milik mereka yang berani menghancurkan belenggunya. Sheruyan tersenyum tipis, seperti menemukan sesuatu yang menarik. Kau benar-benar gila, bocah. Tapi mungkin kegilaanmu yang akan mengguncang dunia. Tiba-tiba, angin berubah dingin. Dari atas bukit, 3 sosok berjubah putih turun dengan langkah ringan. Mereka adalah utusan Sekte Pedang Sembilan Langit, masing-masing membawa pedang panjang yang bersinar bagai salju. Pemimpin mereka, seorang pria bermata tajam, bernama Jian Ukue, melangkah maju. Mo Tianhen, atas nama sekte kami, aku memberi pilihan. Ikut dengan kami dan jadilah pedang dunia. Jika menolak, maka hari ini adalah liang lahatmu. Shen Qiue berdiri di depan Tianhen, meski tangannya gemetar. Kau kira kami akan menyerahkan dia begitu saja? Wukue tertawa dingin. Gadis bodoh, dunia akan bertekuk lutut untuk tubuh itu. Apa kau pikir bisa menghentikannya? Namun Tianhen hanya melangkah maju, menepuk bahu Qiue agar mundur. Ia menatap Wukue tanpa gentar. Kau ingin tubuhku? Kau ingin tinjuku? Maka hadapilah sendiri. Aku tidak akan pernah tunduk. Wukue memberi isyarat dan 2 pedang lainnya meluncur serentak.
Cahaya pedang berubah menjadi dua naga salju menyapu lembah dengan kecepatan menakutkan. Tianhen mengepalkan tinjunya. Satu langkah, satu pukulan. Ledakan terdengar dan dua naga salju itu hancur menjadi serpihan es, menyebar ke udara bagai badai pecah. Wu Kue menyipitkan mata, lalu menghunus pedangnya. Menarik. Jadi beginilah kekuatan tubuh itu. Ia melompat ke udara, lalu menebaskan pedang dengan teknik rahasia tebasan 1000 bintang. Cahaya pedang memenuhi langit, seakan bintang jatuh dari surga. Tianhen menatap ke atas, dan untuk sesaat tubuhnya dipenuhi luka dari serangan sebelumnya. Tapi ia tidak mundur. Ia menekankan kakinya ke tanah, lalu melepaskan satu pukulan lurus ke langit. Tinju itu sederhana, tapi seluruh cahaya bintang pedang pecah dalam sekejap. Langit yang tadi dipenuhi kilau pedang mendadak kosong, hanya tersisa awan berputar. Wu Kue terperangah, darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya jatuh keras ke tanah. Kedua, rekannya langsung mundur dengan wajah pucat pasi. Tianhen berdiri, napasnya berat, tapi matanya tajam. Katakan pada sektemu, aku tidak butuh teknik, aku tidak butuh pedang. Satu pukulanku sudah cukup untuk menghancurkan dunia kalian. Para utusan itu terpaksa menarik diri, menyeret Wu Kue yang terluka parah. Shen Qiyue menatap Tianhen dengan campuran kagum dan takut. Tianhen, apa kau masih manusia? Tianhen tidak menjawab. Ia menatap langit, di mana awan perlahan berputar seperti pusaran besar. Bisikan dari tubuhnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Langkah pertama selesai. Kini dunia akan memburumu. Bersiaplah, pewaris kehampaan.